Ngomongin lagi soal pinjol, setelah Presiden bicara tak perlu lama, polisi bergerak cepat. Penggerebekan dan penangkapan pelaku pinjol ilegal dilakukan di berbagai daerah. Jangan ada ini, angkat tangan semua. Berhenti kegiatan, semua berhenti kegiatan. Semua berhenti kegiatan. Semua berhenti kegiatan. Ya. Keren, aksi polisi yang bergerak cepat patut diacungi jempol. Pinjol-pinjol di berbagai daerah yang meresahkan masyarakat langsung dibongkar. Tapi kalau bisa, nanti jangan telat. Jangan menunggu banyak korban berjatuhan. Banyaknya korban berhubungan dengan banyaknya pelaku pinjol. Menjamurnya bisnis pinjol bukan hanya karena revolusi teknologi, tapi karena gurihnya keuntungan dari bisnis peer-to-peer lending. Bunga pinjaman pinjol yang legal saja bisa mencapai 0,8% per hari. Per bulan bisa lebih dari 20%. Dengan bunga sebesar itu, kira-kira sama tidak pinjol dengan rentenir? OJK memang mengimbau agar bunga pinjol murah. Sebetulnya, daripada mengimbau, lebih baik mengatur. Kalau memang bunga pinjol harus murah, buat aturannya agar pinjol-pinjol tidak semena-mena memberi bunga. Coba bayangkan, orang kaya bisa meminjam uang untuk membeli mobil baru dengan bunga sekitar 6-8% per tahun. Bandingkan dengan masyarakat yang unbankable, yang harus membayar bunga pinjol lebih dari 20% per bulan. Tak heran kalau banyak peminjam pinjol kesulitan membayar utangnya, apalagi jika mereka meminjam untuk kebutuhan konsumtifnya. Kemudian, setelah bingung tak bisa membayar utang, diteror, diintimidasi pula sama penagih utang. Bahwa dari aspek hukum terdata kita bersikap pinjaman online, pinjol ilegal itu ya ilegal, namanya juga ilegal. Tapi bisa dinyatakan tidak memenuhi syarat sehingga bisa dinyatakan batal atau dibatalkan. Ya. Oleh sebab itu, himbauan atau ini statement resmi dari pemerintah yang dihadiri oleh OJK dan BI, hentikan penyelenggaraan pinjol ilegal ini. Satu. Yang kedua, kepada mereka yang sudah terlanjur menjadi korban, jangan membayar. Besarnya perputaran uang di bisnis pinjol dan menjamurnya pelaku pinjol jangan dilihat cuma dari satu sisi sebagai indikator tumbuhnya ekonomi. Lihat juga banyaknya korban yang diancam, dilecehkan, diperas, bahkan hingga akhirnya ada yang meregang nyawa. Karena akses permodalan atau pembiayaan yang katanya mudah, cepat, dan murah, tapi kenyataannya mahal, bukan kepalang.